Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, selamat datang di Hagios Podcast Rohani Menginspirasi. Nah, ini adalah program baru dari Hagios Media Sosial ya. Tujuannya adalah untuk memberkati kalian semuanya. Nah, untuk kali ini kita kedatangan dua tamu spesial. Di sini ada Bapak Budi dan Om Yantau. Om aja. Om aja ya. Om ya, Budi, biar Om lebih Yanto. cool Lebih ya. dekat. Ya, jadi Om Budi dan Om Yanto ini adalah seorang pelayan yang senior di Hagios Family. Nah, Om, hari ini kita mau bahas tentang pelayanan nih, Om. Oke. Ya kan sebagai anak muda Kristen tuh kita tuh apa ya nggak asing dengan kata pelayanan gitu. Ya, ya. Tapi identik dengan kita pelayanan di gereja, di PMK atau hal-hal yang lebih ke organisasi Kristen, Om. Nah, tapi ada juga yang berasumsi kalau kita membantu orang, kita mengajar, kita membuat video-video rohani, itu juga termasuknya pelayanan, Om. Melayani di tempat ini itu kalau saya dimulai dari berjemaat dulu di sini ya. Saya berjemaat di sini sekitar tahun 87 SMP kelas 1 waktu itu. Kelas 1 kelas 2 lah. Saya waktu itu gereja ini masih bentuknya awning, masih dibangun fondasinya. Kemudian tahun 91 saya pindah gereja. Pindah depan rumah saya. Kenapa pindah? Lah cuma deket, cuma nyebrang aja dah sampai. Nah, kemudian sekitar tahun 2196-an lah, 96-97, nah saya kemudian baru balik lagi ke sini. Itu pas Seperti barengan itu. saya juga Seangkatan. mulai tahun 97 akhir, Iya. saya baru menginjakkan kaki di Hagios Family. Waktu itu Om Budi masih 2 digit ya. Oh. Oh, masih kurus waktu itu. Kurus ya, Iya. Om? Saya gitu ya, Om. Iya, kurus masih lagi. kurus lagi. Kalau Om Yanto tuh dimulai dari pelayanan apa sih awalnya tuh, Om? Awalnya dulu saya ini dimulai dari multimedia dari proyektor waktu itu. Dimulai dari situ, saya masih ingat waktu itu yang pegang proyektor tuh Om Budi loh. Masih ingat waktu itu Om Budi. Terus, Berarti ini geng ya ini? iya, tapi lucunya waktu itu Ya. ketika saya daftar, itu tuh dicuekin loh sama dia. Saya masih bocah gitu kan? Iya, saya ini sampai tanya hampir 1 bulan loh. Hampir 1 bulan ketanya ke dia, Om Budi, itu loh proyektornya, gambarnya kok cuma gunung aja, laut aja, bilang nggak ada gambar salib sama nggak ada. Saya bilang Masih awal-awal. itu ala pakai kalau komputer misalnya itu. butuh orang, saya siap. Itu sekitar tahun 96-97an lah ya, sama waktu sama dia ini masuk itu. Sampai saya heran, iki kok aku udah dipanggil-panggil tuh kenapa gitu loh. Ya itulah, mau melayani aja dipersulit loh sama dia. Ya, sekarang ini waktunya konfirmasi nih. Nah. Kenapa dipersulit, Om? Iya. Ya Kenapa enggak dipersulit. Dulu memang sistemnya belum terlalu jalan seperti sekarang ya, berbeda sekali. Jadi melayani Tuhan enggak seperti sekarang, sudah ada jalur-jalur, Jalurnya, tinggal tracknya. Oh, ini mau melayani praise and worship, udah ada jalannya, udah melayani, udah ada bidang-bidang yang melibatkan di situ ya, masih sangat-sangat manual. Ya. Belum terintegrasi seperti sekarang ini. Tapi ya itu tadi waktu pertama kali saya melayani, ketika ada halangan seperti itu ya karena saya sudah berkomitmen aku mau melayani. Jadinya hambatan apapun ya tetap saya maju aja gitu. Dari perkara yang kecil kemudian Tuhan tambahkan. Dari multimedia Tuhan tambahkan menjadi genset. Waktu itu kan gereja kita kan belum listriknya kan belum tersentralisasi ya. Dari genset kemudian tambah lagi AC. Sampai akhirnya sampai saat ini gereja kita tuh sudah membentuk sebuah organisasi ya Om Budi. Iya. Ada 5 departemen. Om Budi ini yang departemen 1 ini ngurusi ibadah raya. Pastoral. Ya pastoral. Yang departemen 2 itu si Om Mesah ya. Om Mesah itu ngurusi Pak Jusa. Om Jusa itu ngurusi jemaat, merhati jemaat. Kalau departemen 3 Om Mesah itu ngurusi pengembangan. Ya masalah DK juga, dasar-dasar Kristenan, pengajaran juga. Nah yang keempat tuh Om Gati itu ngurusi divisi-divisi. Ya, Kita tuh ada berapa divisi banyak ya Om.
Nah kalau yang saya ini Departemen 5 ya ngurusi multimedia nih semuanya ini. Mulai dari multimedia komputer, kamera, kemudian masalah mobil, genset, Tugas-petugasnya. pokoknya kabeh wes itu. Nah, Om Yanto nih kenapa sih mau melayani dengan tugas yang begitu beratnya tuh kok kenapa sih mau gitu kan? Kalau misalnya ikut di perusahaan itu kan udah kalau pekerjaan berat kan udah levelnya yang apa namanya supervisor Iya, gitu. iya, Kenapa iya. sih terbeban untuk melayani? Kenapa sih Om Yanto mau untuk melayani? Nah, kalau saya ini lebih karena ini ya. Saya ini kan lahir dari keluarga yang wirausaha ya. Beda kalau Om Budi lahir dari keluarga Iya, hamba Tuhan kalau ya. saya lahir dari keluarga hamba Tuhan, jadi kalau pelayanan itu sudah makanan sehari-hari. Dan pelayanan itu adalah panggilan saya secara khusus untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan. Gerejanya masih ada Om sekarang? Masih ada, orang tua saya di Wonosari. Di Ngawen. Di Ngawen. 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 Tapi dari orang tua nyuruh jadi hamba Tuhan gitu nggak sih? Sebagai Secara anak direct hamba Tuhan? langsung itu enggak. Cuman waktu itu tahun 97 itu memang orang tua saya titipkan di sini mau belajar komputer supaya bisa bekerja dan mensupport pelayanan. Nah, tapi Tuhan berkata lain. Tuhan panggil saya untuk melayani. Nah, mungkin beda sama Pak Iya, Yanto. kalau saya kan karena ini ya, turunannya kan dari wirausaha. Dan saya bukan dari keluarga Kristen di waktu itu. Nah ya? Ayah saya, ibu saya itu mengenal Tuhan itu ketika saya itu tadi usia SMP lah, remaja lah. Waktu itu nggak kenal Tuhan sama sekali. Bahkan ayah saya itu waktu meninggal itu baru percaya Tuhan. Itu loh, sampai segitunya loh. Tapi kenapa kok saya bisa seperti ini? Nah, kemungkinan karena satu, didikan dari papa mama saya, kalau kamu tuh besok menjadi wirausaha, ya kamu harus bertanggung jawab. Selesaikan tugasmu dengan baik dan benar dan secepat mungkin. Tapi harus ada ini tadi, kamu harus bisa menyelesaikan pekerjaanmu. Apa yang kamu terima pekerjaanmu ya harus kamu selesaikan. Nah itu tadi yang ketika saya pertama kali komitmen untuk melayani di gereja ini, nah ketika hal kecil diberikan kepada saya, kemudian diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi, ya sudah itu Berawal dari mentalitas pesan orang tua yang Iya. seperti itu, dalam mentalitas seperti pelayanan itu. jadi akhirnya Betul. begitu. Dilakukan juga ya. Heeh. Kalau Om Budi ini kan biasanya mungkin ada beberapa teman hamba Tuhan gitu kan. Kenapa dia akhirnya berkomitmen jadi seorang hamba Tuhan tuh kayak ya ada yang bilang apa namanya dia habis kecelakaan terus ya udahlah sebagai apa namanya timbal baliknya ucapan kita terima kasih untuk kepada Tuhan gitu kan karena Ya, udah memperpanjangkan umur gitu kan. Orang menyerahkan diri Ya, kepada Tuhan. Kalau Om Budi dari pengalaman itu atau karena apa sih kok bisa mau gitu? Ya tadi saya sampaikan di Iya. awal tadi Pak, orang tua saya titipkan di sini supaya belajar banyak hal untuk saya bisa belajar komputer, belajar apa di kota di Jogja untuk support bisa bekerja dan sebagainya. Tapi waktu itu di sini kan belum banyak pelayan Tuhan seperti hari-hari ini. Waktu masih 1-2 hamba Tuhan yang melayani. Nah, saya dipanggil Tuhan di tengah-tengah banyaknya pelayanan yang ada di gereja ini. Yang sedikit yang mengerjakan hamba Tuhan yang sedikit waktu itu justru saya di tengah-tengah itulah saya akhirnya menyerahkan diri saya untuk sepenuhnya melayani Tuhan dan waktu itu saya sekolah Alkitab. Ada panggilan khusus nggak Om Budi waktu itu? Kan ada kan yang mungkin di dalam satu ruangan, kemudian dia Di dalam kalau saya di dalam gedung gereja itu. ada Melihat panggilan, cahaya, melihat ada cahaya. poli, Jadi secara direct Biasanya kan gitu kan melihat tidak Apa seperti tuh? itu. Jadi waktu Audible? tidak Audible? seperti Budi kau melayani Tuhan, tidak seperti itu. Tapi ketika saya membersihkan gereja, saya seperti seolah terdorong terus untuk melakukan pekerjaan Tuhan itu. Akhirnya Dan yang tadinya saya tidak kepikiran untuk sekolah Alkitab, jadi akhirnya terdorong untuk sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab. Untuk melayani Tuhan. Itu yang terjadi di saya waktu. Om Yanto nggak tertarik sekolah Alkitab dulu? Kan segengen. saya ini malah ini ya banyak di dunia sekulernya. Oke. Ya. Ada orang yang tanya, Om Yanto dulu sekolah di mana? Banyak saya.
Banyak. banyak. Berapa banyaknya? Anak pinter nih. Saya cuma bilang waktu itu karena saya stres di Universitas A, kemudian saya daftar kuliah di Universitas B dan dua-duanya lulus. Kemudian saya daftar lagi gelar master, akhirnya lulus. Orang bertanya ngapain kamu sekolah? Ya nggak tahu, ya karena hobi aja mungkin ya. Tapi kalau ditanya kok kira-kira mau sekolah lagi tetap nggak? Kalau saat ini saya kok belum ada calling ya, panggilan seperti dia ya. Mungkin kalau misalnya ada panggilan ya nggak tahu ya. Saat ini saya bisa menjawab, saya belum ada panggilan untuk itu. Siap untuk dipanggil ya. Ya berarti sejauh ini itu aja ya Om. Kita melayani secara profesional dengan didikan-didikan di dunia industri gitu kan. Nah berarti pelayanan itu harus profesional dan berkomitmen. Yes, bener nggak? harus. Kenapa Om? Kalau perusahaan itu tidak dijalankan dengan profesional dan punya komitmen, ya lama-lama perusahaan itu akan mati juga. Apalagi di era pandemi seperti ini, ngeri-ngeri loh. Di sekarang banyak perusahaan yang tutup loh. Karena apa ya? Gulung tikar ya Pak ya. Gulung tikar banyak. Corona ini ya. Gereja aja kalau enggak banyak tahu teman-teman gereja kita Om Budi yang jemaatnya akhirnya gereja kosong juga. Kalau tidak segera mulai juga bisa tidak akan memulai. Iya, tidak akan. Okay. Kalau saya nggak ada komitmen untuk saya melanjutkan perusahaan yang saya punya, ya otomatis saya tutup kemarin. Tapi saya punya komitmen perusahaan ini harus jalan. Karena apa? Dari perusahaan ini saya menghidupi beberapa karyawan. Dan itu menjadi tanggung jawab saya. Ketika saya nggak ada komitmen, saya nggak peduli terhadap orang-orang itu. Nah, itu bukan urusanku kok. Ini sekarang kondisinya seperti ini kok. Ya sudah, kalau kamu mau keluar, keluar aja. Tapi ya kembali lagi ke komitmen dan saya harus profesional. Seperti itu. Sama dengan pelayanan. Pelayanan itu harus dikerjakan dengan segenap hati. Segala sesuatu kalau kita kerjakan dengan segenap hati, pasti juga akan hasilnya juga akan baik. Sama pelayanan dan di dunia sekuler pun tidak ada jauh berbeda. Semua harus dikerjakan dengan segenap hati. Kalau menurut Om Budi lebih dengan hati atau profesional? Kalau suruh milih? Itu tidak jadi satu pilihan, tapi dua-duanya berjalan bersama. Sepakat Kan saya. kadang ada orang yang dia bersikapnya profesional. Ya udah aku profesional nih, aku punya keahlian nih. Tapi sebenarnya hatinya aku nggak punya hati di sini. Nah, karena mau kita, dia hidup di mana? Di dunia sekuler atau di dunia rohani? Kalau di bidang Sekuler, profesional, oke, tidak punya hati, terserah, saya tank go. Oke. Ketika masuk, tank. Ketika pulang, go, langsung. Nah, cuma masalahnya ketika kamu di dunia rohani, bisa seperti itu. Kan kita harus ekstra mile. Betul nggak Om Budi? iya, kita melayani orang. Kita melayani jiwa-jiwa. Ada sentuhan-sentuhan dari harus muncul dari dalam hati. Kita nggak bisa sentuh dengan hanya keprofesionalan kita, tapi kita harus dengan hati. Orang kan kentara sekali mau melayani dengan kesungguhan hati atau dengan profesional saja. kalau ketika ditabrakan dengan masalah-masalah di pelayanan Om, nanti bilang kamu tuh baperan gitu kan, kamu tuh pakai hati mulu gitu kan. Itu gimana ya masalahnya? Pernah kan? Ada gak ya? Di bidangnya masing-masing lah. Di divisinya Om Yanto dan divisinya Om Budi nih. Pernah gak sih ketemu orang nyebelin gitu? Kita harus sama ya Om nih, Budi gitu. ya. Kita tuh berhubungan dengan banyak orang yang karakternya itu kan juga beda-beda. Ada yang sifatnya memang pemarah, pemaaf, juga yang tersinggung, suka tersinggung, mudah tersinggung, itu ada juga. Jadi kalau kayak lagi profesional atau pakai hati. Kalau cuma profesional tok, ketika saya ketahuan misalnya Om Budi ini misalnya sebagai singer, singer suaranya fals, saya kan bilang ke Om Budi, suaramu itu loh, cocok sama sekali untuk buat singer, pergi dia. Tapi ketika saya penggunaan hati, maka saya kan, ketika saya tegur kemudian Om Budi, bisa loh Om Budi itu langsung gelem nyong ini, ra gelem ya wis. Bisa jadi seperti itu. Yang ini. Iya, pernah nggak seperti itu? Oh, pernah. Kalau nggak mau ya sudah tak keluar aja. Oh, sering yang seperti itu. Nah, kita kalau seperti itu, kalau baperan nggak pakai hati ya sudah bubar ya Om Budi. Jadi ada orang tuh seperti mok ini ya. Ini kalau dijatuhkan mesti pecah gitu ya. Iya. Mudah pecah dan terluka. Nah, kita bagaimana bisa menegur orang itu memoles ini lebih baik lagi dengan tidak melukai ya. Itu makanya kita kalau melayani ya kita tetap harus dengan hati itu tadi. Kita harus bisa
menegur dengan kasih. Nah, Ya. itu susah yang kadang. Susah. Berarti emang dari seorang kepalanya ya nanti yang bakal memperhatikan orang-orang yang seperti itu ya. Ya, ya seperti itu, Tom. Ya, kalau dibilang pelayanan itu gampang atau susah? Ya gampang susah itu loh. Kalau kita nggak ada komitmen, ya ada masalah sedikit, bubar jalan balik kanan dah. Merasa nggak maju pernah nggak sih Om? Ada yang wah kok kayaknya pelayanan kayak gini-gini mulu, aku pengen yang lebih wow gitu kan. Terus orang itu pindah gereja gitu kan. Wah, kalau di tempat kita kalau seperti itu berarti dia nggak bisa tertanam berakar di satu gereja. Lokal. Karena tertanam itu kalau menurut saya nanti bisa tanya ke Om Budi, itu tuh kayak ini, kita itu berarti bisa tahu, oh ketika saya tertanam di sini berakar, oh akar saya kena batu, ketika tumbuh, oh saya banyak angin, ya di mana? Ya di satu tempat, nggak mungkin dicabut, kemudian pindah ke tempat lain ya mesti mati, nggak ada seperti itu. Ini dalam prinsip saya loh. Iya, iya. Coba Om Budi tanyain Budi gimana? itu. Pernah di apa namanya di jemaat-jemaat Tuhan tuh yang kayak gitu, jadi kayak dia kayak ngerasa kok kayaknya di tempat ini saya nggak maju ya, terus pindah ke Ya tempat ada, lain. pasti ada lah ya, pasti ada. Tapi kan itu kan pilihan seseorang untuk mau melayani, mau bertumbuh. Nah gereja sih kerinduannya jemaat semua ambil dalam pelayanan. Semua bisa terlibat melayani Tuhan, itu kerinduan dari gereja Tuhan di tempat ini. Siapapun itu punya talenta apapun ya kerjakan pelayanan dengan baik. Dan ya tidak sedikit yang misalnya tersinggung lah apa Gereja ya, dia pergi ya gimana lagi. Dihalang-halangi Tapi kan nggak, Om? pelayanan tetap Ya, harus jalan. ya, Ya, benar sih. gereja akan tetap berjalan. Ya. Dan saya selalu ingat prinsipnya bahwa gereja tidak akan pernah kekurangan orang untuk melayani Amin. Tuhan. Satu Amin. pergi datang 1000. Amin. Om pernah nggak sih apa namanya orang yang tersinggung lalu pergi kayak gitu? Nah treatmentnya tuh seperti apa sih mengatasi orang-orang seperti itu? Nah ini kan dua orang senior nih mesti bisa mengatasi masalah-masalah seperti ini. Kalau saya tetap pakai hati dan saya memakai prinsip gini, ketika kamu mau menjadi yang terbesar, kamu harus menjadi pelayan. Ketika kamu ingin dilayani, ya kamu harus melayani, gitu aja. Jadi ketika ditanya, apakah ada orang-orang seperti itu? Ada, dan bagaimana caranya, Om Yanto? Saya sampai merendahkan diri saya, bukan rendah diri ya, merendahkan diri saya. Istilahnya tuh saya datangi, kemudian saya bilang ada apa, kemudian kalau saya salah, saya bilang saya minta maaf. Ayo kembali lagi ke gereja. Oh, tetap enggak bisa ya. Saya tetap datangi aja. Ya seperti itu, harus benar-benar pakai hati. Itu kalau orang hebat atau dia, ya kadang-kadang aku berpikir seperti ini Om. Kalau yang diajak-ajak seperti itu, yang sampai direndahkan diri, emang dia tuh orang berpengaruh dalam gereja itu atau dia kalau misalnya nggak punya skill apa-apa juga tetap digondelin sih Om? Nek, saya nggak pernah mandang itu ya. Itu mau orang hebat atau dia skillnya tinggi, saya nggak mau mandang itu. Kalau dia pelayan Tuhan dan ketika dia mau meninggalkan pelayanan, saya selalu akan bilang, pikirkan lagi. Karena apa? Saya pernah beberapa ada pengalaman itu ketika orang itu memutuskan untuk berhenti pelayanan, hilang dari gereja. Ya nggak Om Budi? Dan akhirnya kita nggak tahu orangnya itu jadi seperti apa. Jadi seperti apa nggak tahu. Padahal kalau dia menurut pandangan dari kacamata saya, kalau dia ngikuti apa yang menjadi sebelumnya dia melayani di tempat ini, terus manut apa yang kita ini, pasti dia akan bertumbuh dalam pelayanan. Iya. Dan kita bisa melihat orang kok. Jadi saya tuh udah di sini hampir 22 tahun itu, saya bisa melihat ada orang yang dari kuliah atau dari SMA, SMP, kuliah, mereka pacaran, mereka menikah dan berhasil diberkati Tuhan. Saya bisa lihat itu. Orang yang tetap tinggal melayani Tuhan diberkati Tuhan. Diberkati ya. Ya, saya melihat itu di tengah-tengah jemaat yang ada di Hagios Family ini. Tapi ya ada yang tadi yang metal-metal itu tadi ya, hidupnya ya amburadul jadi. Itu ya saya lihat. Ada nggak sih apa namanya yang metal-metal itu karena masalah PK? Jadi dia orang baru masuk ke gereja kita, dia datang berharap di sini, oh kalau aku pelayanan di sini aku dapat PK nih. Kalau yang saya alami ada sih, tapi kebanyakan dari mereka itu karena idealisnya itu tidak bisa terpenuhi.
Jadi harus kita akui kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Ketika dia punya idealis misalnya nih, Tom punya ide nih podcast, ternyata nggak direalisasikan, mangkel. Pindah gereja aja, di sana aja bisa melakukan podcast. Ya, seperti itu. Kadang-kadang orang-orang yang tidak bisa terpuaskan idealismenya itu yang banyak yang keluar dari gereja. Yang saya tahu loh. Jadi masalah bukan masalah PK ya. Emang pandangan gereja kita terhadap PK itu seperti apa sih, Mas? Ya, gereja di tempat ini tidak, setahu saya tidak memberi PK kepada para volunteer untuk melayani Tuhan, yang aktivis-aktivis volunteer itu tidak diberi PK. Jadi mereka ya secara sukarela melayani Tuhan. Karena saya lihat mereka mencintai Tuhan. Iya. Ya. Dan dari situlah terbentuk militan. Mereka menjadi pelan-pelan yang militan loh. Orang-orang yang melayani kalau dilihat, loh kok hanya orang-orang itu aja? Lah itulah orang-orang yang militan itu. Yang sudah dibentuk, orang sudah ditempa sedemikian rupa sehingga mereka apapun yang terjadi, saya adalah orang yang terakhir yang akan berdiri dalam pelayanan ini. Dan itulah prinsip yang saya pegang juga. Pernah saya ditanya toh, Om, kalau ada teman-teman Om yang meninggalkan pelayanan gimana? Saya bilang, kalau sampai teman-teman saya meninggalkan pelayanan ini, saya katakan, saya adalah orang yang terakhir yang akan tetap berdiri dalam pelayanan ini. Pasti Om Budi juga akan seperti itu juga. Pasti Nah, itu. panggilannya itu. Kalau saya. Kalau ditanya kenapa Om bisa seperti itu, ya nggak tahu saya. Ya karena seperti itu. Ya kalau saya bilang, kalau orang bilang ini itulah panggilan ya. Panggilan. Mungkin sekarang kan anak-anak muda itu apa ya Om, kalau udah ngerasa tua dikit dia meninggalkan pelayanan. Nah, mungkin gitu kan. Nah, mungkin itu pemikiran saya aja atau mungkin beberapa teman-teman juga kayak ngerasa kayak gini. Jadi kalau misalnya udah tua gitu masih pelayanan ya di bidang yang mungkin banyak dikerjakan anak muda gitu. Aku udah tua nih masa pelayanan. Nah, di situ kayak ya yang dikatakan Om Yanto, aku berdiri yang paling akhir. Jadi kayak ngerasa wah teman-teman tuh kalau keluar berarti dia udah sibuk dengan dunianya, sedangkan kita tuh kayak ya udah ngurusi pelayanan doang, kita nggak sibuk po, kita kurang maju po gitu. Nah, gimana sih pandangan sih dengan hal itu? Atau kasih masukan deh ke anak-anak muda yang punya pemikiran juga seperti itu? Kalau jadi gini, kalau kita tuh sampai punya komitmen, kemudian kita itu sampai berdiri sampai kalau ada orang lain itu tidak mau pergi melayani, kemudian kita tetap berada di situ, ya sebenarnya itu masalah komitmen, masalah hati juga, gitu loh. Dan jangan salah loh, di tempat kita itu Bapak Ibu Gembala itu punya prinsip apa itu Bu? Menyapa lansia, merangkul yang muda loh. Saya sama Om Budi ini sudah kalau dibilang senior ya udah waktunya sebenarnya turun ya. Nah di organisasi itu ada jenjang, ada level di mana di level tertentu orang ini dia memanage, tugasnya tuh hanya memikirkan, kemudian yang muda-muda itu yang melaksanakan. Nah itu sudah kita laksanakan ya Om Budi ya di gereja kita. Coba seperti itu. Berarti itu masalah mindset tadi ya, yang dia terlalu apa ya jauh memikirkan kemana-mana gitu ya. Sekarang kalau saya disuruh ini ngoperasi kamera itu ya saya bilang bukan waktu saya dan waktunya yang muda. Dan saya lebih setuju kalau memang regenerasi ya. Betul. Gereja ini harus terus bergerak, terus berjalan, harus regenerasi. Ada regenerasi. Nah yang tua ini ngerjain apa tuh? Nah itu tadi memanage, mengatur. Manage aja, kan manage kan cuma butuh 1-2 orang, sedangkan ketika dia masih muda orangnya banyak Om. Enggak loh, kita tuh ada 5 departemen ya Om Budi. Itu tuh dibayangkan kalau Pak Gem itu mikirin semua. Mikirin 5 departemen tuh pusing. Tensinya naik. Tensinya naik. Makanya kemudian dipecah. Ini dari 5 departemen tadi, departemen 1 sampai departemen 5. Yang di departemen 5 ini, misalnya contohnya saya atau Om Budi lah, itu kan banyak. Dari departemen di bawahnya kan kepala bidang. Dari kepala bidang bawahnya kan divisi. Di tempat saya itu ada sekitar 16 bidang, 16 divisi loh. Coba bayangin, kalau saya turun lapangan nggak bisa. Saya bisa cuma memanage sekarang. Yang ngatur itu otomatis yang anak-anak muda. Tapi ya kemudian ada yang bilang ya kemudian isone mengkongkonan tok. Lo enggak kongkonan loh. Kita itu mikir kemudian laksanakan gitu loh.
Bukan ngatur-ngatur aja ya. berarti ngatur enggak. Ya mungkin kan ada orang-orang yang gitu ya mikirin gitu ya. Om. Nah itu dia Ya, kita tuh makanya- lakukan kokonan seperti gitu kan. Makanya kita melibatkan banyak orang di gereja ini supaya apa? Supaya pelayanan ini semua bisa berjalan sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh 5 departemen itu, supaya bergerak bersama sinergi untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di tempat ini di Hagios. Nah seperti itu Tom. Ini ada pertanyaan nih Om. Kemarin kan sempat cerita bakalan bikin podcast nih. Ya. Nah jadi ya itu. Kalau kita malamnya habis mengalami masalah gitu kan. Kita belum beres sama kehidupan kita gitu. Apa boleh kita melayani gitu? Gimana Om Budi? Ini Om Budi nih, ini jawabannya Om Budi nih. Yang dia selaku hamba Tuhan nih yang... Ya standarnya mesti beresin dulu ya kalau kita sedang ada masalah sama orang. Tapi kalau orang itu bisa melayani di tengah-tengah ada badai-badai yang seperti itu, saya orang paling salut dengan orang yang begini. Punya masalah, punya persoalan tapi dia masih bisa melayani Tuhan. Tapi boleh Om. Ya saya rasa boleh-boleh saja. Kan hatinya kan belum beres Om. Nanti takutnya kayak apa ya? Tapi memang tidak bisa di general. Jadi semua lihat kasus per kasusnya. Jadi kita ini sering ketemu orang gitu ya, sering melibatkan orang dalam pelayanan itu ya memang kalau ada masalah ya saya biasanya temui orang. Mungkin kalau mau sela dulu enggak apa. Betul. Jangan sampai nanti malah tidak jadi berkat. Kalau udah naik mimbar nggak jadi berkat buat orang lain. Selesaikan persoalan. Jadi orang itu kita beri waktu untuk bisa membereskan masalah. Jangan pernah punya pikiran dibiarkan saja ya Om Budi ya. oh, Kita enggak, juga ada punishmentnya. Suruh sela, kemudian di konseling ya Om Budi ya. dibimbing. Beres dulu, karena ketika hidupmu beres, diberkati, maka kamu akan bisa memberkati Ya, orang. makanya lihat Itu aja. kasusnya dulu apa yang dialami oleh orang itu. Merasa sakit hati nggak sih Om kalau misalnya disuruh berhenti dulu ada selanya kayak gitu? Mungkin ada beberapa orang yang kayak wah skripsi nggak selesai nih, terus atau ada masalah apa nih atau kerjaan nggak beres nih, tapi dia pengennya melayani terus, melayaninya oke gitu. Nah itu saya nggak setuju. Tugasmu apa dulu? Utamakan dulu yang itu. Misalnya masalah itu yang paling banyak yang masalah pelajar mahasiswa ini. Tugasmu apa? Belajar menjadi mahasiswa ya tugasmu adalah belajar. Tugasnya dari pelajar kok seperti itu. Tapi kemudian itu dijadikan alasan ini ada kerinduan untuk melayani. Nggak bisa seperti itu. Tugasmu yang utama belajar ya selesaikan itu, tanggung jawabmu selesaikan dulu. Loh, pelayanan nanti bubar. Ada yang namanya terbeban. Ketika kamu terbeban, meskipun kamu sesibuk apapun, kamu akan tetap memikirkan pelayanan itu. Makanya kan dalam pelayanan nggak bisa sendiri, tim. Wong Yesus aja punya 12 ya. Iya. Dia harus punya tim ketika kita lelah. Misalnya nih kita bertiga, saya lelah, saya enggak bisa, serahkan ke Om Budi. Om Budi tolong pun, Om Budi ini tolong di-handle dulu. Tapi saya lepas, enggak, tak pantau. Seperti itu dong. Jadi ini jangan... Jadi ada kerjasama antar Iya. klien-klien yang lain. Seperti itu. Di sini banyak orang untuk itu. Jadi nggak ada alasan lah kalau orang bilang aku sibuk, kemudian aku akan meninggalkan pelayanan. Sebenarnya enggak ada alasan seperti itu. Kalau di sisi Om Budi nih apa namanya yang dia kan Om Budi ini bidangnya tentang pelayanan mimbar. Kenapa sih pelayanan tuh harus rapi? Nah ini ada pertanyaan seperti itu nih. Apa nggak boleh nih pakai kaos atau pakai baju yang aneh-aneh gitu kan? Apa Tuhan nggak menerima kita gitu kan? Padahal kan kalau Tuhan nggak menerima, padahal kita di rumah tuh kayak berdoa tuh ya udah pakai kaosan, pakai koloran kayak gitu. Ya apa sih pertimbangannya harus pakai pakaian Ya rapi? memang Tuhan nggak pernah lihat tampilan kita ya. Tuhan lihat jauh hati kita untuk melayani Tuhan. Tapi kalau saya dan gereja di tempat ini membuat kita atur ya semua pelayanan ini tidak sembarang. Oh mau pakai celana sobek-sobek sampai di paha gitu. Ya kita atur dan dengan pakaian yang baik, yang rapi ya supaya kelihatan tertata dengan baik. Kalau kita mau ketemu pejabat atau mau ketemu sultan, kita diatur pakaian pakai pakaian apa gitu ya. Mesti ada aturannya. Sudah diatur sama paten. ajudan ya. Semua Sudah diatur. ditata. Apalagi kita melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan secara langsung kita juga melayani jiwa-jiwa. Kalau tampilan kita baik juga saya rasa lebih baik ya.
takutnya jadi bahan gibah ya. Wah, kayak rambutnya kayak iya. rambutnya abang sebelah. Tapi saya juga pernah kalau nuansa anak-anak youth misalnya mau bikin pakai anak muda ya. Saya pernah satu kali untuk silakan. Dan event tertentu saya buat seperti itu. Boleh pakai pakaian-pakaian yang lebih bebas, kasual itu ya. Oke. Mungkin kalau di dunia entertain itu masalah ini ya, kepantasan dilihat itu aja sih. Sesuatu yang enak dilihat itu kan yang rapi ya, kebanyakan kan rapi itu ya. Meskipun ada yang biasa sih ada. Cuma kalau kita membuat sebuah di dunia entertain itu kalau membuat sebuah pertunjukan pasti kan diusahakan rapi, tertata. Biar tetap enak dipandang ya. Iya, itu. Karena melayani itu sebenarnya ya nggak cuma melayani Tuhan, tapi melayani manusia. Gimana manusia juga dapat apa yang kita sampaikan gitu kan. Iya, betul. Ya meskipun nanti kemudian ada juga kemudian itu yang jadikan bahan gibah juga kan ya bener tadi. Pendeta kalau terlalu rapi, terlalu banyak aksesoris ini pendeta duniawi. Tapi kalau kurus ini pendeta ini nggak pernah doa gitu. Kurang iman. Ada komentar apa nih dari pendeta yang satu ini? Om Budi dulu waktu datang berapa? 55 kilo? 55. Sekarang nggak tahu itu berapa itu. Kalau orang bilang itu pendeta duniawi itu. Karena terlalu ya Om. Tapi enggak lah ya, diberkati ya Om Budi ya. Diberkati Tuhan. Kalau pesannya Om Budi nih secara seorang pendeta, menurut firman Tuhan itu seperti apa sih pelayanan itu? Apakah wajib apa enggak sih? Ya, pelayanan itu perintah Tuhan untuk kita. Tuhan juga dalam firman Tuhan dikatakan, aku datang untuk melayani bukan untuk dilayani. Dan kalau kita mau melayani ya perbuatlah, lakukan itu dengan segenap hati. Karena itu untuk Tuhan. Hidup ini merupakan kalau kita bisa melayani itu bukti bahwa kita mencintai Tuhan. Kasih Tuhan yang sudah besar sama kita, ya kita membalas kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan yang sudah Dia selamatkan hidup kita, ya otomatis kita juga membalas kasihnya Tuhan melalui pelayanan. Iya, berarti pelayanan tuh intinya timbal balik kita terhadap kebaikan Tuhan. Iya. Tapi jangan lalu wah ini dagang, enggak loh, jangan punya berbeda. konsep seperti itu. Oh ya, ada pesan nggak Om buat anak muda yang mungkin kayak beranggapan pelayanan tuh kayak dagang, kayak harus timbal balik yang saklek kayak gitu kan? Nek bagi saya tuh gini ya, kita tuh sudah diselamatkan, Tuhan Yesus sudah mati, disalib, tebus dosa kita, Dia naik ke surga, kemudian Dia sediakan tempat bagi kita. Ingat loh ya, kita teman kita aja baik sama kita aja bisa membalas kebaikannya Dia. Apalagi kalau ini orangnya sampai mati, bukan hanya sampai mati, bangkit, kemudian naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, masa depan kita. Kalau kita ditanya, kamu setelah mati mau kemana? Ada orang Kristen jawab, aduh nggak tahu. Nah itu kembali lagi harus masuk ke DK tuh ya Om Budi ya. Dasar-dasar yakin atas keselamatannya. Iya. Kita kan punya iman bahwa ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, kan kita kan dibawa oleh Tuhan ke dalam kerajaan surga, sudah disediakan tempat. Itu kan iman kita, harus kita punya itu. Nah ini oknum ini, Tuhan Yesus ini sudah mati, bangkit, naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Istilahnya kalau orang bilang kan ban-ban kamsia tuh. Beribu-ribu terima kasih tuh. Ucapan terima kasih kita gimana? Ya salah satunya dengan melayani Dia, itu aja sih. Kalau sibuk gimana Om? Nah itu tadi kembali lagi. Ya engkau lah, aku lagi sibuk, engkau lah. Nek wis telo ngono ya. Jam kehidupan itu hanya diputar sekali, ingat tuh ya. Iya. Jam kehidupan itu diputar sekali. Ketika nanti jam kehidupan itu tahu-tahu berhenti. Loh kita nggak tahu, tahu-tahu Tom keluar dari ini kemudian pingsan, kita juga nggak tahu loh ya. Nah jam kehidupan yang putar sekali, maka pergunakanlah waktu itu. Waktunya yang punya siapa? Waktu itu hanya yang diberikan. Waktu itu kan yang memberikan kepada kita kan ya cuma Tuhan aja. Ya kita gunakan waktu itu, kita kembalikan juga buat Tuhan, itu aja. Dan waktu kan sama, kita semua punya waktu yang sama, 24 jam. Hari waktu itu beri waktu buat melayani Tuhan. Ada pesan lebih spesifik buat anak muda Om yang lagi males-malesan nih, males-malesan melayani karena hidupnya lagi masa-masa muda kan lagi ada yang down naik turun lah.
Ada pesan khusus nggak Om nih? Ya untuk anak Semangat. muda ya ambillah waktu untuk melayani Tuhan. Selama masih kesempatan itu masih panjang untuk saudara melayani, melayanilah Tuhan. Tuhan kasih talenta buat saudara untuk pakai untuk melayani Kalau Tuhan. merasa aku tuh nggak punya talenta apa-apa nih. Tidak mungkin. Nggak Tuhan mungkin. pasti kasih. Nggak setuju saya juga. Iya. Ya kan berapa orang aku cuman kuliah pulang, aku nggak punya apa-apa nih, nggak punya kemampuan apa-apa nih. Gimana Budi? Ini tuh menanggapi hal ini? Next podcastnya Oh, panggil next aja ya. panggil Om event khusus Gati, nih. Iya. panggil Om Gati Oke. sama ketua remajanya nih, suruh ngomong di sini nih. Oke, siap. Nah itu kasih tahu tuh, ayo Karena tidak gimana ada tipsnya? alasan kita untuk tidak melayani. Tidak ada alasan untuk kita tidak melayani. Ambil waktu buat melayani Tuhan. Oke, semangat melayani. Ya, Ya, terima kasih buat Om Yanto dan Om Budi buat Siap. waktunya Sama-sama, Tom. pada sore hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk menonton video-video lain di Hagios Podcast dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe di Hagios Family. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Hagios Podcast, rohani menginspirasi. See you.